Halo, selamat datang di Aksamovi 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-8 dari cerita Legend of Fuyao. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Kaisar mengumumkan Tang Zirong sebagai selir teladan karena sifat dan perilakunya yang baik di istana, sehingga dia menjadi pusat perhatian dari selir yang lain. Banyak yang memperkirakan jika Tang Zirong adalah kandidat terkuat untuk menjadi calon permaisuri. Padahal perasaan Tang Zirong sedang galau. Dia ingat jika Wuji telah mengetahui semua kedoknya sebagai mata-mata Qi Zheng yang ditempatkan di samping Wuji. Memberi pilihan, mau berada di pihaknya atau di pihak Qi Zheng. Jika dia patuh terhadap Wuji, maka dirinya akan menerima semua kejayaan dan nama baik. 你以为又有何用呢？自打出生起， Situasi terbaru di istana membuat keadaan menjadi panas. Gaopuro hampir mau bunuh diri karena tidak menerima kekalahannya dari Tang Zirong. Ayahnya Pangeran Siping Gao Hao melampiaskan amarahnya kepada Qi Zhen. Dia tidak bisa terima jika kenyataannya Tang Zirong akan menjadi permaisuri. Keadaan semakin panas. Gao Hao dan Qi Zhen mulai mencurigai jika ini semua adalah strategi dari Tang Bonian, ayahnya Tang Zirong. Semenjak Fuyao ditempatkan di aula sinar padat, Wuji bertemu Fuyao dengan cara mengutus Yun Bao. Kemudian Yun Bao membawa Fuyao ke istana melalui terowongan rahasia. Mereka kemudian berbincang. Fuyao terlihat cemburu dikarenakan Wuji selalu tinggal di istananya bersama selir-selir lain. Wuji memberikan daun jiwa mistis kepada Fuyao. Daun jiwa mistis dapat memanipulasi pikiran seseorang. Wuji meminta bantuan Fuyao untuk mengorek keterangan dari Xuan Yuanxiao. Namun Fuyao menolak permintaan Wuji. Xuan Yuanxiao sudah menganggap Fuyao sebagai putrinya sendiri. Walaupun dia bukan ibu kandungnya, namun Fuyao yang dari kecil tidak memiliki ibu bisa merasakan kasih sayang dari Xuan Yuanxiao. Oleh sebab itu dia tidak mau memanfaatkannya. 情报我做不到，你的恩情我会报的，但不是用这种方式。 Sementara itu, Zhongyu meminta izin kepada Qi Zhen untuk pergi mencari obat dan meminta seseorang untuk menemani keamanannya. Qi Zhen menyetujuinya. Dia mengirim Yun Hen untuk menemani Zhongyu. Namun sebenarnya itu hanya alasan. Qi Zhen telah mengirim surat rahasia kepada Tang Bonian yang memintanya untuk ke ibu kota seorang diri. Zhongyu berencana mencegat surat tersebut. Dia akan menukar surat tersebut, di mana Tang Bonian akan mengirim 50.000 pasukan ke ibu kota. Dia meminta Yun Hen membantunya untuk memuluskan rencana itu. Tang Bonian mendapatkan surat dari Perdana Menteri Qi Zhen untuk mengirimkan 50.000 pasukan ke ibu kota. Tang Bonian merasa ada yang aneh. Dia meminta prajuritnya untuk memverifikasi kebenaran surat tersebut kepada Qi Zhen. Tiba-tiba seorang pengawal melapor jika Yun Hen anak angkat Qi Zhen ada di sana. Yun Hen menemui Tang Bonian. Dia menyatakan jika surat itu memang benar kiriman dari Qi Zhen. 正是为了此事，这才派我日夜兼程赶来，向您当面陈剩余10万人做后续接应。 Tang Zirong mengabarkan kepada Wuji jika ayahnya Tang Bonian diperintahkan untuk membawa 50.000 prajurit oleh Qi Zhen. Tang Bonian khawatir akan hal ini dan meminta Tang Zirong untuk mengabarkan keadaan di ibu kota. Wuji kemudian mengatakan kepada Tang Zirong, jika membawa pasukan ke ibu kota tanpa izin, itu artinya memberontak. Tang Zirong kaget dan menyatakan dirinya setia kepada Wuji, walaupun ayahnya membawa pasukan untuk memberontak. Dia akan mengabarkan kepada ayahnya jika situasi di ibu kota telah dikendalikan oleh Qi Zhen. Tang Zirong rela membohongi ayahnya sendiri demi ambisinya menjadi permaisuri. Pelayan istana mengumumkan Tang Zirong mendapatkan penghargaan dari kaisar. Tang Zirong akan menjadi permaisuri.
dan tanggal pernikahan pun telah ditetapkan. Tang Bonian membawa 50.000 pasukan menuju ibu kota. Namun di tengah jalan, mereka diserang oleh pasukan pemanah. Tang Bonian dimasukkan ke dalam penjara. Yun Hen dan Zhong Yu mengunjungi Tang Bonian dan menyatakan identitas mereka sebagai putra calon pewaris Wen Yi. Tang Bonian terkejut setelah mengetahui identitas sebenarnya Zhong Yu dan Yun Hen. Dia kemudian menceritakan hal yang sebenarnya mengenai kematian Pangeran Wen Yi, di mana Qi Zhen membantu Xuan Yuanren, kaisar sebelumnya yang telah dibunuh oleh Zhong Yu, membuat bukti palsu tentang pengkhianatan Wen Yi, sehingga akhirnya calon pewaris dan seluruh anggota keluarganya dibunuh. Sebenarnya tujuan Qi Zhen membunuh Wen Yi adalah untuk mendapatkan Dragon Scale Armor, yang akan digunakan Qi Zhen untuk menyelamatkan putrinya yang menderita sakit. Wuji berkoordinasi dengan Zhang Henian untuk menghadapi kemungkinan pemberontakan yang dilakukan oleh Qi Zhen. Awalnya Wuji akan memberikan 50.000 pasukan Tang Bonian kepada Zhang Henian. Namun Zhang Henian menolak, karena hal itu dapat mengundang kecemburuan dan kecurigaan dari pejabat lain. Wuji lalu menjelaskan kondisi kerajaan Taiyuan yang sedang dalam bahaya dan butuh tindakan yang cepat. Zhang Henian pun menyatakan kesetiaannya. Dia siap mempertahankan tahta kerajaan dari gangguan pemberontak. Di tempat lain, Qi Zhen mengadakan pertemuan dengan Zhang Sun Pingrong, putra pertama kerajaan 7 bintang. Dia adalah kakak kandung Wuji, yang berambisi menjadi kaisar menggantikan ayahnya. Zhang Sun Pingrong berkata jika dia akan membantu Qi Zhen merebut tahta Taiyuan. Dengan syarat di masa mendatang, Qi Zhen harus mendukungnya untuk menjadi kaisar kerajaan 7 bintang. Pernikahan Wuji dan Tang Zirong akan segera dilakukan. Ambisi Tang Zirong menjadi permaisuri akan segera terwujud. Sementara itu, Qi Zhen mulai bergerak untuk mengacaukan pernikahan dan melakukan kudeta. Di kediamannya, Tang Zirong ditusuk pedang secara misterius hingga dia pun tewas. Di saat bersamaan, Qi Zhen menculik Yu Wenzi atau Fu Yao. Jiang Feng mengabarkan kematian Tang Zirong kepada Wuji. Dia juga mengatakan jika Fu Yao telah menghilang. Wuji seketika terkejut dan khawatir keselamatan Fu Yao. Dia menebak jika ini semua adalah ulah dari Qi Zhen. Qi Zhen mendatangi Fu Yao dan memintanya untuk menjadi pengantin menggantikan Tang Zirong. Qi Zhen berkata jika dia telah menyiapkan pasukan di istana untuk melakukan kudeta. Qi Zhen meminta Fu Yao mencuri segel militer dan membunuh Wuji setelah menerima isyarat darinya. Pelayan Cao memberikan surat kepada Wuji yang berisi rekomendasi dari pejabat. Demi kepentingan kerajaan, pernikahan tidak bisa dibatalkan. Para pejabat merekomendasikan Yu Wenzi atau Fu Yao sebagai pengganti Tang Zirong untuk menikah dengan Wuji. Mendengar hal tersebut, Wuji sangat marah. Karena Fu Yao adalah selir buruk rupa yang telah diasingkan di aula sinar padat. Wuji yang terlihat kesal berkata, jika terserah kepada pejabat saja siapa yang akan menjadi permaisurinya, dia tidak peduli. Wuji lalu mengusir pelayan Cao dari sana. Namun Jiang Feng tahu jika dalam hatinya, Wuji sebenarnya sangat senang. Karena dengan Fu Yao menjadi permaisurinya, Wuji bisa melindungi Fu Yao. Di tempat lain, Fu Yao ingin segera memberitahu Wuji mengenai rencana Qi Zhen untuk memberontak pada hari pernikahan.
Namun hal itu sulit dilakukan karena penjagaan yang sangat ketat, sehingga Fuyao tidak bisa kemana-mana. Fuyao mencoba keluar dengan alasan mau makan dan minum, sudah disediakan oleh penjaga. Bahkan Fuyao mau ke kamar mandi pun sudah disediakan wadah untuk buang hajat. 我这实在是难受啊！拿过来。 没想到 Hari pernikahan pun telah tiba. Mempelai wanita berangkat menuju istana dengan iring-iringan. Tiba-tiba Yuan Bao mendatangi Fuyao. Dia membawa surat yang berisi pesan dari Wuji. Surat itu mengatakan jika pada hari pernikahan akan terjadi kekacauan besar. Mereka harus melakukan proses pernikahan dengan cepat. Ketika Wuji memanggilnya dengan sebutan Jalang, Fuyao harus segera kabur bersama Yuan Bao. Fuyao kemudian turun dari kereta dan berjalan secepat mungkin untuk menyelesaikan semua upacara. Rombongan iring-iringan pengantin pun menjadi kacau balau mengikuti Fuyao. Di istana, Wuji memerintahkan upacara segera dimulai. Namun Qizhan berkata jika waktunya belum tiba dan pengantin wanita masih melakukan prosesi dalam perjalanan ke istana. Tiba-tiba Fuyao datang sendiri tanpa pengiring yang lain. Para tamu pun jadi terheran-heran melihat hal tersebut. Setelah kehadiran Fuyao, Wuji dan Fuyao akan segera melakukan upacara pernikahan. Namun Qizhan kembali berteriak jika pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Qizhan berkata, jika Xuan Yuanmin yang sedang melakukan pernikahan tersebut adalah palsu. Dia bukan dari keturunan Xuan Yuan. Lalu Yunhen datang memasuki aula dengan membawa seorang pria. Fuyao yang melihatnya pun teringat jika orang tersebut adalah putra mahkota yang asli, yang pernah ditolongnya pada saat masih menjadi anggota sekte jiwa mistis. Di hadapan para pejabat istana, Qizhan memperkenalkan jika pria yang dibawa Yunhen itu adalah Xuan Yuanmin yang asli. Lalu pria yang disebutkan sebagai Xuan Yuanmin yang asli tersebut menunjukkan kemampuannya melakukan teknik pengendali air. Semua orang yang hadir menjadi kaget dan bingung, sambil bertanya-tanya apakah dia Xuan Yuanmin yang asli. Melihat kejadian tersebut, Wuji tidak panik. Dengan tenang dia membawa Fuyao maju ke depan. Lalu Wuji memegang tangan Fuyao dan menunjukkan kepada semua pejabat. Bahkan Fuyao pun bisa melakukan manipulasi air. Ketika Fuyao sedang melakukan teknik manipulasi air, diam-diam Yunhen membantunya. Wuji lalu berkata jika hanya sekedar bisa teknik mengendalikan air, banyak yang bisa melakukannya. Dia bertanya, apakah semua orang yang bisa mengendalikan air akan menjadi keturunan Xuan Yuan? Untuk menutupi kegagalannya, Qizhan menampar Xuan Yuanmin yang asli tersebut. Dia lalu mengusirnya pergi dari aula. Acara pernikahan akhirnya kembali dilanjutkan. Seorang pelayan menyerahkan segel militer kepada Wuji. Tiba-tiba seorang prajurit melapor jika di luar gerbang pasukan Raja Tiansha datang akan menyerang. Pasukan militer milik Qizhan melakukan pemberontakan. Acara pernikahan itu pun seketika menjadi kacau. Keadaan Wuji terdesak dan dikepung oleh pasukan Qizhan. Wuji memberi kode kepada Fuyao untuk segera pergi. Dia mendorong Fuyao dan memakinya dengan sebutan Jalang. Fuyao terjatuh dan segel militer yang terlempar ditangkap oleh Qizhan.
Qizhen memberi isyarat kepada Fuyao untuk membunuh Wuji. Fuyao pun lalu bangkit dan menempelkan pisau ke leher Wuji. Qizhen pun menjadi senang karena dikiranya Fuyao mematuhi perintahnya untuk segera membunuh Wuji. Namun yang terjadi kemudian, Fuyao dan Wuji bergabung menyerang Qizhen dan berhasil merobek bajunya. Qizhen yang terkejut menjadi heran kenapa Fuyao tiba-tiba menyerangnya. Fuyao kemudian membeberkan identitasnya. Fuyao berkata jika dia bukanlah Yu Wenzi, melainkan Fuyao dari Bukit Jiwa Mistis. Seketika Qizhen teringat Fuyao gadis dari Bukit Jiwa Mistis yang menggemparkan permainan berburu di Bukit Jiwa Mistis. Dengan segel militer di tangannya, Qizhen memerintahkan tentara istana menyerang Wuji dan Fuyao. Namun ternyata segel yang dipegang Qizhen itu adalah palsu. Segel yang asli masih berada di tangan Fuyao. Maka pertarungan Fuyao dan Wuji melawan Qizhen pun tidak dapat dihindarkan. Sementara di luar gerbang kota, pasukan Tianxia yang mendukung Qizhen berbaris siap menyerang. Yun Hen lalu memimpin pasukan pemanah untuk menghalau mereka. Pertarungan antara Fuyao dan Wuji menghadapi Qizhen berlangsung sangat sengit. Yang ternyata, Qizhen tidak mudah untuk dikalahkan oleh mereka berdua. Tanpa diduga Qizhen memiliki kungfu yang sangat hebat. Namun meskipun begitu, pada akhirnya mereka dapat mengalahkan Qizhen. Qizhen yang terluka parah melarikan diri ke hutan. Namun di sana Yun Hen dan para prajurit sudah menunggunya. Qizhen sekarang sudah terkepung dan tidak bisa kabur lagi. Qizhen sangat marah kepada Yun Hen karena telah mengkhianatinya. Dia tidak menduga orang kepercayaannya sendiri telah mengkhianatinya. Tiba-tiba Zhong Yu datang dan membuka identitas diri mereka berdua. Zhong Yu berkata, jika dia dan Yun Hen adalah putra pewaris Wen Yi yang telah dikhianati dan dibunuh oleh Qizhen. Qizhen hanya bisa pasrah menerima pembalasan mereka. Dia hanya berpesan untuk memperlakukan Qin Yun putrinya dengan baik. Zhong Yu menyerahkan kepada Yun Hen untuk mengeksekusi Qizhen. Namun Yun Hen tidak mampu melakukannya. Selama ini, Yun Hen menganggap Qizhen sebagai ayahnya sendiri yang telah membesarkannya. Setelah pemberontakan yang gagal tersebut, Wuji yang selama ini menyamar sebagai Xuan Yuanmin menyerahkan tahta kerajaan kepada Yun Hen. Sedangkan Zhong Yu kakaknya Yun Hen tidak mengambil tahta karena akan membalas budi kepada seseorang. Sementara itu, setelah pertarungan hidup dan mati yang melelahkan, Fuyao tidak sadarkan diri. Wuji lalu membawa Fuyao ke Killing Stage. Dengan menggunakan Dragon Scale Armor yang ada di tubuh Qin Yun, Zhong Yu melepaskan satu segel yang ada di tubuh Fuyao. Wuji kemudian mencium Fuyao yang sedang tidak sadarkan diri. Dia mengambil batu 5 warna milik Fuyao dan menukarnya dengan daun mistis miliknya, berharap nanti takdir akan mempertemukan mereka kembali.
Wuji dan Zhong Yu pun pergi meninggalkan kerajaan Taiyuan. 等你来找我，离开这里，即使远隔千山万水，交给你了。 Oke, demikianlah bagian ke-8 dari cerita Legend of Fuyao. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.